Halo Aquarius, apa kabar? Selamat datang di bacaanmu, mari hubungkan energimu kini. Jangan lupa untuk mengambil apa yang selaras dan juga memeriksa tanda zodiak ascendant serta tanda bulanmu jika kamu mengetahuinya untuk melengkapi pesan utamanya. Saya ingin melihat apa yang mungkin disampaikan oleh para pemandu kepada kita, Aquarius, para malaikat, pesan, apa yang kamu terima. Karena bacaan ini hadir bagi Aquarius yang siap, katanya siap untuk mendengar kebenaran. Aquarius yang telah dipilih oleh para pemandu agar mereka dapat menerima tanda ini. Nah, Raja Piala, tanda ini datang dengan cinta, datang dengan kompensasi, dengan kepercayaan. Kartu kematian, kematian membawa cinta. Dan betapa Malaikat Agung Rafael menegaskannya untukmu. Malaikat Agung Rafael juga berbicara kepada kita tentang kesembuhan yang besar. Nah, Raja Piala adalah kartu yang menghubungkan kita erat dengan emosi. Dari tempat yang istimewa, dari tempat yang sangat pribadi, Aquarius akan merasa lebih terbuka, reseptif, dan penuh belas kasih untuk terhubung dengan orang lain, bukan? Dari tempat dukungan, persahabatan, dari posisi yang ditempati, dalam hubungan pasangan, dari pekerjaan yang mungkin saja terjadi, bukan? Jadi ini adalah momen yang penuh dengan keterhubungan. Dan itu juga menutrisi energimu. Kamu adalah makhluk cahaya yang bekerja untuk cahaya, dan ada orang-orang yang terhubung denganmu dari sisi spiritualitas itu, atau dari karunia tersebut. Jadi, mereka memintamu agar mampu membuka hati dan jiwamu kepada orang-orang di sekitarmu. Dia mengatakan kepadaku bahwa seseorang mungkin akan mendekat dalam hari-hari ini untuk memberimu saran. Orang tersebut tidak berniat untuk menyerangmu atau membuatmu mengubah pendapat. Dia hanya menyayangimu, menghormatimu, mengagumimu, mendukungmu. Dia telah melihatmu melewati masalah tertentu, dan dia akan mendekat dari rasa kasih untuk memberikan saran. Dia juga mengatakan kepadaku bahwa mungkin kamu akan mempertimbangkan untuk melakukan, mewujudkan, menciptakan, atau terlibat dalam semacam proyek kreatif, namun yang memiliki bobot. Sangat penting juga bagimu agar hal itu memiliki konotasi dalam hal memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, hal itu bisa berkaitan secara spesifik dengan profesimu, dengan apa yang kamu lakukan, apa yang telah kamu pilih untuk dipelajari. Bisa berkaitan dengan spiritualitas, tetapi bisa juga berkaitan dengan sesuatu yang lahir dari hatimu dan bagimu merupakan sesuatu yang sangat terhubung dengan ciptaan baru ini. Karena saya merasakannya sebagai sesuatu yang baru. Raja Piala juga merupakan kartu yang terhubung dengan cinta, bukan? Cinta pasangan, cinta dari seseorang yang penting bagimu, di mana ada kartu yang sangat menarik, yaitu kartu para kekasih. Terhubung dengan keputusan besar. Di sini dia mengatakan kepadaku bahwa seseorang sedang memutuskan untukmu, atau kamu sedang memutuskan untuk seseorang, atau kalian sedang memutuskan dalam kesepakatan bersama untuk melanjutkan hubungan ini meskipun ada segala rintangan. Atau bisa jadi ini adalah momen pembebasan yang besar bagimu, memulai kembali dan mulai menempatkan dirimu di posisi pertama, memilih dirimu sendiri terlebih dahulu, dan terhubung dengan pengampunan, terhubung dengan apa yang mungkin juga menjadi situasi seperti kelegaan, bukan mengatakan, baiklah, saya sudah menyelesaikan bagian ini, tahap hidup saya ini, di mana baik untuk menutup satu siklus. Akhiri hubungan ini, terbuka pada yang baru, hidup menghadiahiku Raja Piala sebagai kompensasi. Ini bisa menjadi sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang mungkin sedang kamu inginkan, niatkan, tetapi mungkin akan mengejutkanmu. Karena apa yang terjadi? Kematian mengumumkan saat perubahan besar yang tak terelakkan dan perlu, dan lebih dari sekadar relevan, penting bagi kehidupan seseorang. Karena dia sudah menyadari bahwa masalah tertentu dalam hidup telah berakhir, telah memenuhi siklusnya. Jadi yang sudah menjalani alurnya akan mati dan memberi ruang bagi sesuatu datang dengan cara berbeda. Maka tentu saja Aquarius bisa menantikan hadirnya Raja Cawan. Seseorang yang datang untuk mengajakmu terhubung dengan cinta sejati. Dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang berkomitmen, setia, loyal, seorang pendamping. Dan disitulah ada para kekasih. Bukan yang berbicara kepada kita
tentang hubungan yang intim, hubungan yang timbal balik, hubungan yang tentunya bisa memenuhi semua aspek yang perlu dipenuhi oleh Aquarius dengan seseorang. Atau bisa jadi juga bahwa sedang ada refleksi secara saksama mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil di bidang kehidupan lain. Karena ada kartu yang sangat penting, yaitu kartu kematian. Jadi, bagaimanapun itu, ada tahap dalam kehidupan kalian atau situasi yang akan menunjukkan hasil tertentu, dan itu membawa serta transformasi pribadi dan spiritual yang besar, dan kamu mau tidak mau akan beralih ke hal lain. Dan beralih ke hal lain itu bisa berupa sebuah keputusan. Tidak, baiklah, hari ini saya harus memutuskan. Hari ini saya menghadapi situasi dalam hidup saya di mana saya harus memutuskan. Apakah saya akan terus bersama orang ini atau menerima orang ini? Apakah saya akan mengambil arah ini atau tetap di tempat saya berada? Kalau aku ambil pekerjaan ini sambil lanjut yang sekarang, atau tinggalkan satu lalu ambil yang lain, kalau kuucapkan yang kutahu atau kusimpan, kalau bicara atau tidak, karena itulah yang kurasa, ya, sebab ada Raja Cawan, dan kurasa seseorang menunggumu mengatakan sesuatu juga dengan penuh kepercayaan. Dan itu adalah seseorang yang sangat hadir, seseorang yang ada di dekatmu, dan telah tetap berada, mungkin dalam situasi menjaga jarak karena rasa hormat, dan tidak ingin mengintervensi keputusan yang akan kamu ambil. Secara tidak terelakkan dalam waktu beberapa hari lagi ya, kamu akan menyampaikannya, tetapi yang pasti adalah kematian merupakan kartu yang sangat menarik. Karena itu adalah perubahan di mana kita harus bersiap agar tidak melawan. Karena hal itu tidak terelakkan. Dan memahami bahwa itulah hidup, sebuah perubahan yang konstan, bukan? Ini. Dan mengenali mengapa hal itu telah berakhir. Dan ya tentu saja mengambil yang terbaik dari semua pengalaman ini. Karena kematian datang pada satu momen yang bisa dipahami juga sebagai penasihat, bukan? Ini menunjukkan sesuatu kepada saya di sini dan saya harus mengambil saran dari hal ini. Jadi ini adalah momen di mana saya benar-benar ingin memperbarui diri. Saya merasa Aquarius ingin memperbarui diri dan bersiap untuk awal yang baru. Oleh karena itu, kamu memutuskan dengan bijak mengenai perubahan tak terduga yang kemungkinan besar akan kamu alami dalam beberapa hari mendatang dan akan membawamu ke tahap transisi. Sangat diperlukan, di mana disitulah kamu sadar. Baiklah, di sini kehidupan memberitahuku, alam semesta memberitahuku, Tuhan memberitahuku bahwa satu-satunya yang konstan adalah perubahan. Saya harus berubah untuk keluar dari situasi ini. Saya harus berubah untuk mengubah ekonomi saya harus berubah agar saya memiliki orang-orang yang bisa saya percayai dalam hal cinta. Maksud saya, ini adalah membalik halaman dalam banyak hal dan mampu memberikan nilai yang berbeda juga pada hal-hal lain yang sudah kamu miliki. Mungkin juga di sini kematian ingin memberitahumu bahwa seseorang harus tetap melepaskan sesuatu yang ditinggalkan di masa lalu, namun masih kamu anggap sangat hadir. Dan sampai kamu benar-benar meninggalkan hal itu, kamu tidak akan bisa menjalani tahap berikutnya yang sedang disiapkan untukmu, yang bahkan bisa berupa sebuah hubungan. Sekarang, mungkin kamu sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Ini juga merupakan undangan agar kamu bisa melepaskan hal-hal yang tidak lagi berguna bagimu, maksudnya semua yang lama dan merangkul peluang-peluang baru. Karena jika kita mengeluarkan semua kotoran, melakukan pembersihan, memventilasi, membersihkan, dan sebagainya akan tersisa lebih banyak ruang. Akan ada lebih banyak ruang. Dan ruang itu akan diisi oleh hal yang baru, oleh peluang-peluang yang datang bersamaan dengan uang, kemandirian ekonomi, kemandirian dalam hubungan. Intinya saya memilih berhubungan dengan siapapun sesuka hati demi kebebasan dan kebahagiaan saya. Ya, saya ingin kebebasan dan kebahagiaan. 9 koin adalah kartu ekspansi pribadi, itu adalah kebun batin Aquarius yang tercermin di luar. Bahwa saya tidak lagi memiliki sampah di kebun itu. Saya sudah tidak memiliki apapun atau siapapun dari masa lalu yang menghalangi saya dengan Raja Piala ini misalnya. Kartu 9 koin adalah kartu yang sangat bagus jika kita ingin baiklah memberikan makna ini pada kematian ini. Yaitu
Sejujurnya apa yang terjadi pada saya membuat hidup saya naik level. Bahwa saya merasa berharga, bahwa saya merasa divalidasi, bahwa saya merasa berharga. Dan terutama pengalaman yang akan saya jalani mulai hari ini bagi saya sangat-sangat berharga. Dan saya pantas mendapatkan momen ekspansi ini, momen kemandirian ini, karena saya telah menyelesaikan banyak hal menghadapi sesuatu. Saya menyadari bahwa sudah ada hal-hal yang tidak akan saya pertahankan lagi karena sudah memenuhi siklusnya. Dan ini membuat saya merasa sangat dibebaskan. Sangat, tapi sangat terbebaskan. Dan kamu memberi dirimu waktu itu untuk menikmati apa yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Dengan cara yang pantas kamu dapatkan. Dan kamu akan membagikan waktumu dengan siapapun yang kamu inginkan dan dengan cara yang kamu inginkan, termasuk hatimu. Di sini kamu memiliki 6 koin. Kartu 6 koin adalah kompensasi, retribusi. Bisa dipahami juga sebagai imbalan yang besar, tetapi karena kamu memiliki 9 koin, kompensasi akan datang dari keseimbangan ekonomi. Bisa jadi kamu beralih dari situasi ketidakpastian ekonomi ke pembebasan ekonomi, dari pengelolaan yang selama ini kamu lakukan dari sisi ekonomi atau administratif yang tidak sepenuhnya baik. Dan baiklah, kamu telah menyadari cara mengubah realitas tersebut dan kamu cukup sadar untuk menetapkan tatanan itu, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal hubungan. Ini sangat berkaitan dengan semua keseimbangan hidupmu, bukan? Tetapi hidup juga membalasmu karena ini. Karena entah bagaimana ini telah bertindak ini dengan cara yang dimengerti cukup cukup bertanggung jawab. Benar, itu sebabnya tadi kukatakan dengan Raja Piala. Lalu hidup memberimu orang itu, cinta itu, tugas yang ingin kau kembangkan, juga uang yang mewujudkan suatu hal tertentu yang memberimu kepuasan. Dan spiritualitas serta materialitas tidak terpisah, keduanya sepenuhnya selaras. Jadi ini juga datang dari pengakuan secara materi, karena telah memberi sesuatu yang sangat penting bagi orang lain. Namun jelas banyak hal ditata di sini, terlebih jika ada kartu maut dan kartu 6 keping. Pahami juga kapasitasmu untuk menyeimbangkan hal itu, dan secara jelas konsisten untuk terus memberikan dirimu kepada orang lain serta terus menerima berlipat ganda banyak hal yang memang pantas kamu dapatkan dan yang selama ini tertunda untukmu. 4 tongkat merayakan stabilitas dan pencapaian, mewujudkan hal yang membuat Anda merasa sangat stabil saat ini. Tentunya kamu sedang memulihkan kekuatan dan kamu mengambil tanggung jawab secara bertanggung jawab atas kepercayaan diri. Dan terutama 4 tongkat berbicara tentang apa yang juga bisa menjadi perwujudan keinginan itu dari apa yang berarti meninggalkan apa yang mungkin justru pintu yang kamu tutup yang dikatakan oleh kartu kematian. Baiklah, ini sudah berakhir. Cukup sampai di sini. Dan itulah yang sedang kamu rayakan bahwa kamu memiliki kapasitas, kekuatan untuk baiklah memiliki kepercayaan mutlak untuk meninggalkan apapun yang perlu ditinggalkan dan merayakan stabilitas yang baru, atau merayakan hubungan yang baru, atau merayakan pemulihan ikatan, misalnya hubungan keluarga, atau stabilitas yang terwujud dengan keinginan yang terpenuhi dalam penutupan siklus kekurangan. Karena bisa jadi juga bahwa keputusan yang kamu ambil membawa pada perayaan itu, pada momen bahagia di mana Aquarius menyadari bahwa akhirnya ia telah mengambil keputusan yang koheren dengan apa yang ia inginkan dan kartu kematian sedang mengajarinya bagaimana melakukannya. Jadi, dia sedang merayakan beberapa hal sekaligus. Terkadang 4 tongkat menandakan pertemuan sangat bergairah dengan seseorang yang penting bagi kita, dan Raja Cawan itu mungkin sedang memanfaatkan momen itu, perjalanan itu, liburan akhir pekan itu untuk mengakui perasaan yang ia miliki dan menggabungkannya juga dengan akhir pekan yang sangat baik yang dihabiskan untuk saling mengenal lebih jauh, terhubung dengan lebih baik. Bisa jadi sebuah janji sedang ditepati bagi banyak dari kalian sehubungan dengan seseorang yang telah menjanjikan perjalanan kecil, kunjungan ke tempat yang menarik. Ini akan menjadi hari-hari yang cukup emosional bagimu. Nah, dia mengatakan kepadaku bahwa hukum tarik-menarik selalu mendengarkan. Jika kamu percaya bahwa hidup itu sulit dan sebuah perjuangan, maka menurut hukum tarik-menarik hidupmu akan menjadi sulit dan sebuah perjuangan. Mulailah saat ini juga untuk mengatakan sebagai gantinya, hidup itu sederhana dan mudah. Hidup itu menakjubkan.
Semua yang datang kepadaku, semua yang baik datang kepadaku, segalanya selalu berjalan dengan sempurna untukku. Itulah yang harus kamu ulangi mulai hari ini selama 21 hari. Siapapun yang tertarik, bukan, bisa mengambil tangkapan layar dan mengulanginya sebelum kamu tidur, saat kamu bangun tidur. Ada 4 frasa, 4 kalimat yang sangat kuat di mana kamu akan sangat merasakan perbedaannya jika kamu memiliki ketekunan dan kebiasaan untuk melakukannya. Karena hukum tarik-menarik selalu, meskipun bagimu terasa tidak, sedang mendengarkanmu dalam hal positif maupun negatif, dan ia sedang memberimu apa yang sedang kamu tarik dengan suaramu dan dengan pikiranmu. Jadi saya meminta kamu untuk percaya dan menetapkan niat agar hal ini bisa sampai ke dalam hidup kalian.